Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya ingin membahas tentang soal-soal analogi verbal yang mungkin akan keluar di soal psikotes CPNS Kemenag ya. Dan yang terpenting dalam soal analogi verbal ini adalah bagaimana pemahaman kita terhadap keterkaitan antar kata yang muncul dari soal dan jawaban, bukan dari hafalan. Jadi penting untuk kawan-kawan sekalian agar menonton video ini sampai selesai agar memahami bagaimana soal-soal analogi verbal ini ya. Oke, kita mulai saja. Nuri sama dengan burung, maka sepat adalah mangkuk, ikan, akuarium, atau marah. Ya, yang benar adalah ikan karena untuk soal-soal seperti ini lebih enak sebenarnya ketika kita menyusun kata yang kita baca tersebut. Misalkan Nuri adalah burung, jenis burung, maka sepat adalah jenis ikan. Nah, dengan pengolahan kata seperti itu akan lebih mudah untuk kawan-kawan menemukan jawabannya secara cepat dan akurat. Tapi ada berbagai kata yang mungkin perlu berpikir ulang, sehingga ini adalah salah satu poin ya untuk mencari jawaban yang benar. Kita lihat tipe yang lainnya. Panas dingin, maka suka. Nah, kalau yang nomor 2 ini adalah lawan katanya. Panas lawan katanya dingin atau antonimnya, maka suka adalah lawannya duka. Putra putri, maka dewa dewi. Ini juga sama, termasuk antonim atau lawan kata. Kapten mengendarai kapal, maka pilot mengendarai kapal terbang atau pesawat ya. Dan wanita mengenakan kebaya atau yang identik ya, maka pria identik dengan jas untuk pakaian formal ini berarti ya. Kemudian terus menerus makan mengakibatkan gemuk, terus menerus kelaparan mengakibatkan kurus. Nah, ini hubungannya. Kemudian mobil bahan bakarnya adalah bensin atau yang bisa menggerakkannya, maka kereta ini maksudnya kereta kencana kayaknya ya, maka kereta kencana tidak lain adalah kuda, karena bahan bakar dalam tanda kutip kereta kencana adalah kuda atau hewan. Gerobak memiliki roda, maka kacamata memiliki lensa. Nah, ini yang vitalnya. Gerobak identik dengan roda untuk bisa digunakan, maka kacamata untuk bisa digunakan membutuhkan lensa. Menjahit menggunakan jarum, maka menebang menggunakan kampak. Teman sama dengan kenalan, maka marah sama dengan murka. Nah, ini yang berkaitannya ya. Teman lebih dekat dengan kenalan, maka marah lebih dekat dengan murka. Kemarahan itu identik dengan murka. Kemudian besar sama dengan lebih besar, maka lebih besar sama dengan paling besar. Nah, ini permainan kata nih ya logikanya. Besar, lebih besar, paling besar. Ini lebih ke bagaimana kata tersebut mengalami perkembangan ya, dari besar menjadi lebih besar dan lebih besar menjadi paling besar. Nah, itu. Kemudian menggerutu, itu ini sinonim nih, soal sinonim. Menggerutu sama dengan memaki, maka membohong sama dengan membual ya, membual dengan berbohong sama saja. Kemudian es sifatnya dingin, maka air sifatnya basah. Kuda cepat, nah ini yang berhubungan dengan kuda ya, kecepatan kuda cepat, tapi siput lambat. Beras sama dengan padi, maka kacang sama dengan buah polong-polongan ya, biji polong-polongan.
beras dihasilkan dari padi, maka kacang dihasilkan dari buah polong-polongan. Nah, begitu untuk mencari padanannya. Yang saya sama dengan kami, maka ia sama dengan mereka. Saya berarti kami ya. Saya dengan kamu di pihak berarti kami. Maka jika ia akan merujuk ke orang lain, maka adalah mereka. Minum untuk melepas dahaga, maka bernafas adalah untuk agar tidak sesak. Nah, itu cari hubungannya. Kemudian 6 sama dengan 18, maka 2 sama dengan 6. Nah, ini dikali 3 ya. 6 dikali 3 18, 2 dikali 3 sama dengan 6. Busur, panah, senapan sama dengan peluru. Nah, ini yang dicari adalah yang berkaitan dengan senjata. Busur membutuhkan panah, maka senapan membutuhkan peluru. Kemudian bangau, katak, maka ular, tikus. Nah, ini juga sempat keluar kemarin di Kemendak, meskipun rangkaiannya bukan seperti ini, tapi kurang lebihnya seperti ini. Bangau memakan katak, maka ular memakan tikus ya. Ini siklus alam. Ini sering sekali keluar, maka kita harus tahu juga urutannya ya, fasenya. Oke. Kemudian gelas sama dengan susu. Nah, ini tempatnya. Gelas adalah tempat untuk susu, maka piring adalah tempat untuk bubur. Kenapa bukan untuk makan? Karena makan adalah kata kerja, bukan bendanya. Ya, maka yang benar adalah bubur. Meskipun sebenarnya bisa juga mangkuk sama dengan bubur ya, bukan piring. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting adalah kita memahami soalnya, arahnya ini kemana, padanannya itu apa. Kemudian ayam, bunyinya itu dikenal dengan berkokok. Kambing, bunyinya adalah mengembik ya. Kemudian kutilang adalah salah satu jenis burung, maka mujair adalah salah satu jenis ikan. Ini juga sering sekali keluar nih. Yang membedakan barangkali jenis nama-nama ikannya ya. Kadang ada mujair, ada gurame, ada yang lainnya, ikan mas misalkan, burung juga demikian. Maka kita yang terpenting adalah paham bahwa ini adalah yang dicari adalah jenisnya dari satu spesies. Kemudian kelakuan sama dengan laku, maka perjalanan sama dengan jalan. Nah, ini yang dicari adalah kata dasarnya. Kata dasarnya kelakuan adalah laku, maka kata dasar perjalanan adalah jalan. Rumah, unsur pembentuk utamanya adalah batu, maka tungku adalah unsur pembentuk utamanya itu besi. Ini tungku modern ya. Kalau tungku zaman dulu kan ada yang menggunakan tanah liat, tapi di sini ada pilihannya besi, maka tungku yang sekarang banyak digunakan oleh orang adalah tungku-tungku modern menggunakan besi. Dan matahari bentuknya bulat, maka balok bentuknya panjang. Nah, ini bentuknya. Kemudian cemara, nah ini jenis pohon, maka putih adalah jenis warna. Ini juga sama, menyakiti kata dasarnya sakit, maka melukai kata dasarnya adalah luka. Ini kenari jenis burung, maka kemarahan adalah jenis sifat dari manusia atau orang. Ya, jangan sampai terkecoh. Nah, ini sama-sama jenis dalam hal ini adalah jenis sifat manusia. Salah satunya adalah kemarahan atau orang ya. Kemudian bersalah, maka akan mendapatkan hukuman, tapi jasa akan mendapatkan anugerah. Nah, ini hubungan timbal balik.
Oke, kemudian nah ini juga kalau tidak salah muncul kemarin di tes SKB Kemenag. Es itu terbentuk dari air, maka air terbentuk dari uap ya. Ini juga kemarin keluar juga nih. Jam tangan sama dengan waktu. Jam tangan maka alat untuk mengukur waktu, maka termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Kanvas adalah media untuk melukis, maka tanah liat adalah media untuk membuat patung. Nah, ini medianya. Ini juga keluar ya, emigrasi dan imigrasi, meskipun waktu itu adalah soal antonim. Maka imigran sama dengan tiba, maka emigrasi berarti pergi. Ini juga soal antonim, bisa kategorinya. Kemudian psikologi sama dengan ilmu, maka hukum sama dengan undang-undang. Produknya ya, psikologi menghasilkan ilmu, maka hukum menghasilkan undang-undang. Kemudian keuntungan keuntungan itu dihasilkan dari penjualan. Nah, kemasyhuran dihasilkan dari keberanian. Nah, ini yang dihasilkannya. Kemudian bulan sama dengan bumi, maka bumi sama dengan matahari. Ini yang mengelilinginya. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Itu hubungannya. Kemudian kesulitan sama dengan kelalaian. Kemudian respon sama dengan jawaban-jawaban. Ini ya yang berkaitannya ya. Kesulitan diakibatkan oleh kelalaian. Respon itu juga hasil dari jawaban-jawaban. Yang kubus sama dengan piramid. 4 persegi sama dengan segitiga. Nah, ini kebalikannya. Kubus sama dengan piramid, maka 4 persegi atau persegi 4 sama dengan segitiga. Sebenarnya ini sama saja. Kubus itu kan persegi 4, nah piramid itu segitiga. Nah, ini bolak-balik saja sebenarnya, permainan kata dari sinonim ya. Jadi ini contoh 40 soal untuk kawan-kawan sekalian agar dapat dengan mudah memahami soal-soal analogi verbal yang terdapat dalam tes psikotes salah satunya, dan lumayan ini bisa untuk menambah nilai, sehingga perlu dipahami dengan baik bagaimana mencari analogi verbal ini dengan mudah dan tepat tentunya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan di-share dan disebarkan sebanyak-banyaknya, karena rezeki tidak pernah salah alamat. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.